Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang definisi artritis rheumatoid sampai ke pathway. Yang pertama itu definisi menurut para ahli. Artritis rheumatoid adalah suatu penyakit inflamasi kronik dengan manifestasi utamanya itu poliartritis progresif dan melibatkan seluruh organ tubuh. Itu menurut Arif Mansur 2005. Yang kedua yaitu rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit inflamasi sistem kronik yang memanifestasi utamanya adalah poliartritis yang progresif. Akan tetapi penyakit ini juga melibatkan seluruh organ tubuh. Menurut Hidayat 2006. Selanjutnya yaitu rheumatik, itu adalah gangguan berupa kekakuan, pembengkakan, nyeri dan kemerahan pada daerah persendian dan jaringan sekitar. Itu menurut Adelia 2011. Yang selanjutnya itu klasifikasi artritis rheumatoid. Itu menurut Buford 2010 mengklasifikasikan rheumatoid arthritis menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu rheumatoid arthritis klasik. Ini terdapat 7 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus. Itu paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Selanjutnya itu yang kedua rheumatoid arthritis defisit. Itu pada tipe ini terdapat 5 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang ketiga ini ada probable rheumatoid arthritis. Ini terdapat 3 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus paling sedikit ini dalam waktu 6 minggu. Selanjutnya yang keempat, yang terakhir, possible rheumatoid arthritis. Ini terdapat 2 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus paling sedikit ini dalam waktu 3 bulan. Di sini jika ditinjau dari stadium penyakit terdapat 3 stadium, yaitu yang pertama stadium sinofisis. Ini stadium terjadi perubahan dini pada jaringan sinovial yang ditandai hiperemi, edema karena kongesti, nyeri pada saat bergerak maupun istirahat. Ini bengkak dan kekakuan. Yang kedua itu stadium destruksi. Pada stadium ini selain terjadi kerusakan pada jaringan sinovial, terdapat juga pada jaringan sekitarnya yang ditandai adanya kontraksi tendon. Yang ketiga stadium deformitas. Selanjutnya itu pada stadium ini terdapat perubahan secara progresif dan berulang kali, deformitas dan gangguan fungsi secara menetap. Yang selanjutnya itu etiologi artritis rheumatoid. Yang pertama itu mekanisme imun atau lalu kita masuk ke komplikasi artritis rheumatoid. Nah, yang pertama dapat menimbulkan perubahan pada jaringan lain seperti adanya proses granulase. Nah, pada otot dapat terjadi miosis. Lalu pada pembuluh darah dapat terjadi tromboboli. Lalu ada tromboboli adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh adanya darah yang membeku. Selanjutnya terjadi sphenomegaly, yaitu sphenomegaly ini adalah pembesaran limfa. Nah, lalu bagaimana sih pemeriksaan penunjang artritis rheumatoid? Nah, pemeriksa penunjangnya yang pertama ada tes serologi, lalu ada sinar X, lalu ada scan radionuklida, lalu ada artroskopi langsung, lalu ada aspirasi cairan sinovial. Nah, lalu ada biosis. Selanjutnya ada pemeriksaan cairan sendi melalui biopsi. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan. Penata laksanaan ini ada 2, yaitu istirahat dan latihan fisik. Nah, lalu ada pengobatannya. Pengobatannya yang pertama ada aspirasi, yaitu menggunakan anti nyeri. Lalu yang kedua ada yaitu meningkatkan toleransi saluran cerna. Terdapat terapi obat, yaitu natrium klorida dan acetaminophen. Lalu ada asam emas, lalu ada kortikosteroid. Lalu ada yaitu kita dapat melakukan diet. Nah, itulah dari penata laksanaan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widasari, mahasiswa tingkat 3 Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, saya di sini akan mengajukan materi tentang materi teman-teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengkajian asuhan keperawatan, pengkajian dari asuhan keperawatan artritis rheumatoid.
Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yaitu inspeksi dan palpasi persendian untuk masing-masing sisi. Kemudian lakukan pengukuran pasif range of motion pada sendi-sendi sinovial. Catat bila ada deviasi atau keterbatasan gerak sendi. Catat bila ada gravitasi. Catat bila terjadi nyeri saat sendi digerakkan. Lakukan inspeksi dan palpasi otot-otot skelet secara bilateral. Catat bila ada atrofi, tonus yang berkurang. Ukur kekuatan otot, kaji tingkat nyeri, derajat dan mulainya. Kaji aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Kemudian ada riwayat psikososial. Yang pertama ada pola persepsi kesehatan atau pemeliharaan kesehatan. Apakah pernah mengalami sakit pada persendian, riwayat penyakit yang pernah diderita sebelumnya, riwayat keluarga dengan rheumatoid arthritis, riwayat keluarga dengan penyakit autoimun, riwayat infeksi virus, bakteri, parasit, dan lain-lain. Kemudian ada pola nutrisi metabolik, jenis, frekuensi, jumlah makanan yang dikonsumsi, kemudian ada riwayat gangguan metabolik. Kemudian yang ketiga ada pola eliminasi, adakah gangguan pada saat BAB atau BAK. Kemudian ada pola aktivitas dan latihan kebiasaan aktivitas sehari-hari sebelum dan sesudah sakit, jenis aktivitas yang dilakukan, rasa sakit atau nyeri pada saat melakukan aktivitas, tidak mampu melakukan aktivitas berat. Kemudian selanjutnya ada pola istirahat dan tidur. Apakah ada gangguan tidur, kebiasaan tidur sehari, terjadi kekakuan selama 1,5 sampai 1 jam setelah bangun tidur, adakah rasa nyeri pada saat istirahat dan tidur. Kemudian ada pola persepsi kognitif, adakah nyeri sendi saat digerakkan atau istirahat. Pola persepsi dan konsep diri, adakah perubahan pada bentuk tubuh. Kemudian ada apakah pasien merasa malu dan minder dengan penyakitnya. Kemudian yang ke-8 ada pola peran hubungan dengan sesama. Bagaimana hubungan dengan keluarga, apakah ada perubahan peran pada klien. Kemudian ada pola reproduksi seksualitas, pola mekanisme coping, toleransi terhadap stres. Kemudian ada pola sistem kepercayaan, agama yang dianut, adakah gangguan beribadah, apakah kalian menyerahkan sepenuhnya penyakitnya kepada Tuhan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang pengkajian rheumatoid arthritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rencana keperawatan. Yang pertama diagnosa keperawatan. 1. Berhubungan dengan agen cedera fisiologis atau proses inflamasi distruksi sendi. Tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan pasien mampu menunjukkan SLKI tingkat nyeri dipertahankan pada, ditingkatkan pada 1. Meningkat, 2. Cukup meningkat, 3. Sedang, 4. Cukup menurun, 5. Menurun. Dengan kriteria hasil 1. Keluhan nyeri, 2. Meringis, 3. Kesulitan tidur, 4. Frekuensi nadi. Intervensi psiki, manajemen nyeri, observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Monitor efek samping penggunaan analgetik terapeutik. Selanjutnya berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompresi hangat dingin, dan terapi bermain. Selanjutnya kontrol lingkungan yang berberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Selanjutnya fasilitasi istirahat dan tidur. Selanjutnya pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Edukasi, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Selanjutnya anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Selanjutnya ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Diagnosa yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan penurunan kekuatan otot.
Setelah diberikan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu menunjukkan SLKI mobilitas fisik dipertahankan pada ditingkatkan pada 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Dengan kriteria hasil: 1 pergerakan ekstremitas, 2 kekuatan otot, 3 rentang gerak rum. Intervensinya: psiki, dukungan ambulasi. Yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. 2. Identifikasi toleransi fisik, melakukan ambulasi. 3. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi terapeutik. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misalnya tongkat. 2. Fasilitas melakukan pergerakan jika perlu. Edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. 2. Anjurkan melakukan mobilisasi dini. 3. Informasikan kepada keluarga untuk memberi dukungan kepada klien. 4. Ajarkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan, misal yang berjalan dari tempat tidur ke kursi roda dan berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi. Dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya pemajanan atau pengingat, kesalahan